Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kian Santang, apa kabar untuk kalian semua? Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kebahagiaan, rizki yang berlimpah, dan yang terpenting selalu diberikan kesehatan. Amin. Di episode terbaru kali ini pastinya semakin seru, menegangkan, dan menarik untuk kita saksikan. Di mana episode kali ini diawali Prabu Siliwangi, Kian Santang, Residana Yaksa, Walang Sungsang, Rara Santang, serta Citrakara akhirnya kembali ke Pajajaran setelah mereka berhasil mengamankan batu jiwa yang hampir direbut oleh Hela. Kian Santang pun mengantarkan Citrakara ke kamarnya. Mereka jalan berdua di lorong istana melewati para pelayan yang menatap mereka dengan tatapan yang sangat aneh. Tidak sedikit pelayan yang membicarakan mereka berdua. Siapa wanita itu? Kenapa dia sangat dekat dengan Raden Kian Santang? Bisik-bisik salah satu pelayan ke pelayan yang lainnya. Aku rasa wanita itu adalah teman Raden Kian Santang. Aku yakin mereka berteman, atau jangan-jangan berhubungan mereka lebih dari seorang teman. Sudah berapa banyak wanita yang Raden Kian Santang bawa ke istana Pajajaran, dan semuanya hanya sekedar teman, terkecuali Nyimas Dewi Rengganis. Kian Santang tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Ia menoleh ke belakang lalu menaikkan alisnya dan menatap para pelayan yang berbicara bisik-bisik di belakangnya. Sontak para pelayan terkejut dan mereka langsung buru-buru pergi, berpencar kembali ke pekerjaan mereka masing-masing. Citrakara menepuk pundak Kian Santang. Semuanya baik-baik saja. Kian Santang berbalik menoleh ke arah Citrakara. Ya, semuanya baik-baik saja terkecuali para pelayan yang iri kepadaku. Citrakara pun tersenyum miring. Mereka iri kepadamu. Menurutku tidak ada yang harus diirikan dari dirimu. Serius, kau tidak tahu betapa banyaknya pelayan yang menatapku dan menggodaku setiap hari agar mereka bisa menarik perhatianku dan mereka bisa berjalan berdua bersamaku. Lalu harapan itu musnah saat mereka melihat kau dan aku sedang berjalan berdua. Seharusnya kau sedikit sombong kepada mereka, ucap sang Raden. Sombong untuk apa? Kian Santang melipat tangannya di depan. Karena kau mempunyai kesempatan untuk berada di dekatku, canda sang Raden. Citrakara menaikkan alisnya. Hanya itu, jadi maksudmu kau biasa saja saat kau berada di dekatku, ucap sang Raden. Tentu saja, kenapa aku harus merasa sangat senang dan bahagia saat berada di dekatmu? Kian Santang mendekat ke arah Citrakara lalu menatapnya. Kau tahu Nyimas, ada ribuan wanita di luar sana yang sedang berusaha untuk dekat denganku dan berada di sisiku. Namun kau hanya merasakan biasa saja saat kau memiliki kesempatan untuk berada di dekatku. Luar biasa, ucap Kian Santang. Citrakala meripat tangannya di depan. Mohon maaf Raden Kian Santang, di mataku kau hanya seorang pangeran biasa. Tidak ada yang istimewa dan aku tidak melihat kelebihan di dalam dirimu. Kian Santang menghela napasnya. Baiklah, percakapan berakhir. Aku benci padamu. Ya, aku juga benci padamu. Kau ingin tutup mulutmu dan ikuti aku atau aku meninggalkanmu di sini, ucap Kian Santang sembari menuju ke arah Citrakara. Baiklah, aku akan menutup mulutku dan mengikutimu. Bagus, wanita pintar. Kian Santang kembali melangkah mengantar Citrakara menuju kamarnya. Kemudian di tempat lain rombongan prajurit berbaju besi memakai pelindung kepala dengan bulu berwarna merah di atasnya, membawa pedang serta perisai, tengah menapak menggunakan kuda mereka menyusuri hutan yang mengarah ke istana Pajajaran. Mereka juga membawa tandu yang memang dikhususkan untuk putri raja.
Kembali setelah sampai di suatu ruangan, Kian Santang membuka pintu kamar lalu mempersilahkan Citrakara untuk masuk ke dalam ruangan. Ini adalah kamarmu sekarang. Jika kau merasa bosan, kau bisa membuka tirai di sebelah sana dan kau bisa menikmati pemandangan yang langsung menghadap ke arah taman istana. Kau mengerti, Nyimas? Ya, aku mengerti. Terima kasih, Raden. Sama-sama. Kalau begitu beristirahatlah, karena aku masih banyak tugas dari Ayahanda Prabu. Citrakara mengangguk pelan menyiakan ucapan Kian Santang. Kian Santang keluar dari kamar Citrakara dan menutup pintu kamarnya membiarkannya untuk beristirahat. Ia berjalan menjauh dari kamar Citrakara dan hendak ke kamar ibundanya. Seperti biasa ia berjalan melewati lorong-lorong istana yang memiliki jendela sangat banyak dan langsung menghadap ke pintu gerbang istana. Namun kali ini ada sesuatu yang membuat perhatiannya teralih. Kian Santang mengintip secara diam-diam dari jendela lorong-lorong istana dan melihat siapa yang datang ke istana Pajajaran. Kian Santang pun berkata dalam hatinya, "Siapa mereka semua? Dari yang kulihat sepertinya mereka bukan orang Sunda. Apa tujuan mereka datang ke istana Pajajaran?" Para prajurit yang entah dari mana asalnya masuk ke dalam pintu gerbang istana Pajajaran. Tentu mereka datang dengan raja mereka dan sang raja juga membawa serta putrinya. Setelah berada di depan pintu masuk istana, sang raja turun dari kudanya dan putrinya keluar dari tandunya. Mereka berdua berjalan melangkah masuk ke dalam pintu istana Pajajaran, dikawal 2 prajurit di belakang mereka. Secara diam-diam, Kian Santang membuntuti mereka. Ia berjalan mengendap-endap di belakang mereka untuk mengetahui apa maksud kedatangan mereka ke Pajajaran. "Selamat datang di istana Pajajaran, Raja Alexander," ucap Prabu Siliwangi sembari berjabat tangan dengannya. Raja Alexander membalas jabatan tangan Prabu Siliwangi. "Terima kasih atas sambutannya, Gusti Prabu. Aku sangat senang bisa berkunjung ke Pajajaran." Alexander memperkenalkan putrinya kepada Prabu Siliwangi. "Perkenalkan, ini adalah putriku." Putri Alexander maju lalu berdiri di sebelah ayahnya dan memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, aku adalah Selena, putri dari Raja Alexander." Siliwangi pun tersenyum, "Selamat datang di Pajajaran, Putri Selena." "Terima kasih, Gusti Prabu." Siliwangi mempersilahkan Raja Alexander dan Putri Selena untuk duduk di tempat mereka. "Mari silahkan duduk, kita bicarakan di sini saja." "Tentu saja, Gusti Prabu," jawab Raja Alexander sembari duduk di tempatnya dan juga putrinya Selena. Kian Santang mengintip dari balik pintu sidang istana untuk mengetahui apa maksud tujuan kedatangan Raja Alexander ke istana Pajajaran. Kian Santang pun berkata dalam hatinya, "Raja Alexander dan Putri Selena, apa tujuan mereka datang ke Pajajaran? Dan kenapa Ayahanda Prabu menjamu kedatangan mereka secara tertutup dan tidak memberitahu keluarga istana? Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya Ayahanda lakukan." "Bagaimana perjalanan kalian selama ke Pajajaran? Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya Prabu Siliwangi dari atas tahtanya. "Semuanya baik-baik saja, Gusti Prabu. Perjalanan kami lancar, tidak ada hambatan. Syukurlah. Kami sebagai orang Yunani sangat berharap kehadiran Gusti Prabu Siliwangi beserta keluarga ke istanaku nanti," ujar Raja Alexander. Siliwangi tersenyum miring. "Tentu saja, kenapa tidak? Suatu hari nanti aku akan datang berkunjung ke istana Yunanimu, Raja Alexander. Kami akan selalu menunggu kedatangan Gusti Prabu." Prabu Siliwangi menepuk kedua tangannya tanda memanggil salah satu pelayan untuk masuk ke dalam sidang istana. Tidak lama salah satu pelayan masuk ke dalam sidang istana membawa gulungan kertas di tangannya, lalu ia menyerahkannya kepada Prabu Siliwangi. Setelah menyerahkan gulungan kertas yang ia bawa kepada Prabu Siliwangi, pelayan itu keluar dari ruangan sidang istana.
Prabu Siliwangi membuka ikatan gulungan lalu membaca isi dari gulungan kertas tersebut. Aku, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, ingin menjalin persahabatan dengan Raja Alexander yang merupakan raja besar dari kerajaan Yunani. Pajajaran akan menjadi kerajaan pertama di tataran Sunda yang menjalin persahabatan dengan raja besar dari kerajaan Yunani. Pajajaran dan Yunani akan saling menjalin persahabatan dan Pajajaran akan mengirim sumber daya rempah-rempah ke kerajaan Yunani dan Yunani akan mengirim sumber daya kayu ke kerajaan Pajajaran. Sebagai tanda jalinan persahabatan pertama, Pajajaran akan mengirim 2000 rempah-rempah ke kerajaan Yunani dan semoga jalinan persahabatan ini diterima oleh Raja Alexander. Raja Alexander tersenyum bahagia. Tentu saja kami menerima tawaran jalinan persahabatan antara Yunani dan Pajajaran. Kedua kerajaan besar akan saling menjalin persahabatan, itu akan sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Prabu Siliwangi tersenyum. Syukurlah jika Raja Alexander sudah menerima tawaran untuk menjalin persahabatan dengan Raja Pajajaran. Prabu Siliwangi turun dari tahtanya lalu menyerahkan selembar kertas yang berada di tangannya kepada Raja Alexander. Silahkan diterima Raja Alexander. Dengan senang hati, Raja Alexander menerima gulungan kertas dari tangan Prabu Siliwangi. Lalu mereka saling berjabat tangan, tanda kedua belah pihak telah menjalin hubungan persahabatan. Pajajaran dan Yunani telah resmi menjalin hubungan persahabatan dengan syarat Pajajaran harus mengirim rempah-rempah ke Yunani dan Yunani harus mengirim sumber daya kayu kepada Pajajaran. Yunani terkenal akan kekokohan kayu yang mereka miliki, maka dari itu Prabu Siliwangi tertarik menjalin hubungan persahabatan dengan Yunani dari hari ini. Semuanya terjadi. Pajajaran berhasil menjalin hubungan persahabatan dan perdagangan dengan Yunani. Raja Alexander berdiri dari tempatnya. Maaf Gusti Prabu, ada hal lain yang ingin aku bicarakan kepada Gusti Prabu Siliwangi. Apa yang ingin kau bicarakan Alexander? Katakan saja. Aku berniat untuk menjodohkan putriku dengan seorang bangsawan dari Tatar Sunda. Itu hal yang sangat bagus Alexander. Apakah kau sudah menemukan pasangan yang tepat untuk putrimu? Tanya Siliwangi. Ya Gusti Prabu, aku sudah menemukan pasangan yang tepat untuk putriku dan dia ada di kerajaan Pajajaran. Benarkah itu? Tentu Gusti Prabu. Apa kau berniat menjodohkan putrimu dengan salah satu putraku? Ujar Siliwangi dengan rasa penasaran. Maafkan aku jikalau aku lancang Gusti Prabu, tapi aku tidak ingin menjodohkan putriku dengan salah satu putramu. Lalu siapakah orang yang kau maksud? Raja Alexander sempat merasa gugup, ingin mengatakan sesuatu namun ia memberanikan diri untuk mengatakannya. Aku berniat menjodohkan putriku dengan Gusti Prabu Siliwangi. Sontak jawaban dari Raja Alexander membuat Prabu Siliwangi kaget bukan kepalang. Matanya terbelalak seakan tak percaya. Siliwangi menghela napas pelan. Seperti yang kau ketahui, usiaku dengan Putri Selena sangat berbeda jauh, jadi tidak mungkin bagiku untuk menikahi putrimu. Kenapa kau tidak memilih salah satu putraku untuk menjadi pasangan putrimu Selena? Aku tahu ini adalah hal yang sangat gila, Gusti Prabu, tapi aku sudah memikirkannya dengan sangat matang. Aku juga mengetahui perbedaan usia di antara Gusti Prabu dan juga Putri Selena, tapi aku sudah memikirkannya berbulan-bulan. Jikalau Gusti Prabu menikahi putriku Selena, maka persahabatan di antara kedua kerajaan akan semakin erat. Hubungan persahabatan antara Pajajaran dan Yunani akan semakin erat jikalau Gusti Prabu menikahi Putri Selena, jawab Raja Alexander dengan nada gugup gemetar namun berusaha meyakinkan. Prabu Siliwangi terdiam sejenak. Ia tidak dapat mengambil keputusannya, seakan ada yang menghalanginya hingga akhirnya Prabu Siliwangi bangkit dari tahtanya lalu turun menghampiri Raja Alexander. Beri aku waktu untuk bertemu istriku Subanglarang. Tentu saja Gusti Prabu, kenapa tidak? Silahkan Gusti Prabu menemui Ratu Subanglarang, jawab Raja Alexander sembari mempersilahkan Prabu Siliwangi untuk keluar dari ruangan sidang istana.
Prabu Siliwangi berjalan melangkah keluar dari sidang istana dan hendak menemui Subang Larang di kamarnya. Kian Santang yang masih menguping pembicaraan Siliwangi dan Alexander ikut terkejut mendengar jawaban Alexander. Apa ayahanda akan dijodohkan dengan putri Yunani itu? Ayahanda akan menikah dengan putri Selena, padahal usia mereka terbilang sangat jauh. Aku harus memberitahu ini kepada Raka Gagak Ngampar, ucap Kian Santang dengan nada perlahan. Tanpa pikir panjang lagi, Kian Santang langsung pergi meninggalkan tempat dan langsung menemui Gagak Ngampar di kamarnya. Kian Santang membuka pintu kamar Gagak Ngampar yang tidak terkunci. Ia masuk secara perlahan ke dalam kamar Gagak Ngampar lalu menutup kembali pintu kamar dengan sangat rapat. Gagak Ngampar yang hendak beristirahat di ranjangnya dikagetkan dengan kehadiran Kian Santang di kamarnya. "Sut!" teriak Gagak Ngampar dari ranjangnya kepada Kian Santang. Kian Santang langsung menoleh ke arah Gagak Ngampar dan berlari lalu menutup mulut Gagak Ngampar dengan telapak tangannya. Gagak Ngampar memberontak dengan memukul telapak tangan Kian Santang yang menutup mulutnya. "Raka, jangan berisik atau kita akan ketahuan," ujar Kian Santang sembari menutup mulutnya dengan telunjuknya. Dengan cepat Gagak Ngampar melepas telapak tangan Kian Santang dari mulutnya. Gagak Ngampar sempat merasa sesak, ia menghela napas. "Rai, apa yang kau lakukan? Kenapa kau masuk ke kamarku seperti seorang pencuri saja?" "Aku minta maaf Raka, tapi ada hal penting yang ingin aku sampaikan kepada Raka," jawab Kian Santang sembari menoleh ke kanan dan ke kiri memastikan tidak ada yang menguping. "Apa hal penting yang ingin kau bicarakan, Rai?" Aku belum sempat menjelaskan maksudnya." Gagak Ngampar menatap dengan sangat tajam, lalu tersenyum menuju ke arah bawah dan terlihat kalau lengan Gagak Ngampar ditindih oleh badan Kian Santang yang sedang duduk di pinggir ranjang miliknya. Kian Santang tersenyum lebar lalu menjauhkan badannya dari tindihan lengan Gagak Ngampar. Gagak Ngampar mengendus napas kesal. "Wajahmu seperti tidak bersalah, Rai." Kian Santang menyerit, tersenyum lalu mengangkat kedua tangannya ke atas. "Aku sangat mencintai dan aku sangat cinta damai, jadi aku tidak ingin ada pertengkaran di antara kita, Raka." "Baiklah, hari ini tidak ada pertengkaran. Sekarang lanjutkan ucapanmu tentang hal penting yang ingin kau bicarakan kepadaku." Kian Santang berlutut di sebelah ranjang Gagak Ngampar. "Aku tidak sengaja mendengar percakapan antara Raja Alexander dan juga Ayahanda Prabu." "Siapa itu Raja Alexander, Rai?" "Raja Alexander adalah raja besar dari kerajaan Yunani dan ia datang ke Prajajaran tidak hanya sendirian, tapi ia juga membawa serta putrinya Selena." "Lalu, apa yang kau ingin dengar dari percakapan antara Ayahanda Prabu dan Raja Alexander?" tanya Gagak Ngampar penasaran. "Raka tahu Ayahanda akan dijodohkan dengan putri Selena," jawab Kian Santang dengan mata terbelakang. Gagak Ngampar langsung bangkit dari kasurnya lalu menatap Kian Santang dengan mata terbelalak. Ia ikut terkejut dengan ucapan Raja Alexander. Gagak Ngampar menghela napasnya. "Tenang Gagak Ngampar, jangan terkejut, ini adalah hal biasa bagi seorang raja besar terlebih lagi seperti Ayahanda Prabu." "Apa maksud Raka? Hal biasa bagi Ayahanda Prabu?" heran Kian Santang. "Rai, pernikahan adalah hal yang biasa bagi para raja. Mereka adalah seorang raja dan mereka bebas menikah walaupun berapapun kali yang mereka mau," jawab Gagak Ngampar. "Aku tahu itu Raka, tapi ini adalah yang sangat mengejutkan, lebih dari Ayahanda mempunyai istri 4 orang. Apa maksudmu, Rai?" "Putri Selena adalah putri yang masih seumuran dengan kita, Raka. Dan Ayahanda akan menikahi seorang wanita Yunani yang masih terbilang sangat muda dibandingkan usianya sekarang. Jagat Dewa Batara, ini adalah bencana besar, Rai. Ayahanda akan menikah putri Yunani yang masih sangat muda. Lalu bagaimana jika istri-istri Ayahanda yang lain mendengar kabar ini?" "Itu dia Raka, aku masih memikirkan bagaimana reaksi ibundaku saat mengetahui kalau Ayahanda akan menikah kembali dengan seorang putri Yunani. Saat ini Ayahanda Prabu sedang menemui Ibunda Subang Larang di kamarnya dan aku berharap tidak terjadi huru-hara di sana." "Ya Rai, aku pun berharap tidak terjadi perang di antara Ibunda Subang Larang
dan Ayahanda Prabu Siliwangi. Jangan sampai Ibunda Subang Larang berubah menjadi pendekar selendang merah lalu menampar Ayahanda Prabu. Sambung Gagak Ngampar, semoga saja itu tidak terjadi, Raka. Prabu Siliwangi masuk ke kamar Subang Larang. Ia membuka pintu kamar Subang Larang lalu kembali menutupnya. Terlihat kalau kamar Subang Larang sedang kosong kecuali ruangan mandi. Siliwangi mendengar percikan air di ruangan mandi Subang Larang. Tanpa basa-basi lagi, Siliwangi langsung berjalan melangkah ke arah ruangan mandi Subang Larang. Ia membuka tirai yang menutup pintu ruangan mandi Subang Larang dan terlihat kalau Subang Larang sedang beredam di kolam mandi miliknya. Siliwangi sempat ragu untuk menghampiri Subang Larang, namun ia beranikan diri untuk berjalan mendekat ke arah Subang Larang. Ia melepas jubah dan mahkotanya dan menaruhnya di meja yang berada di sana, lalu berjalan mendekat ke arah Subang Larang. Ia duduk di pinggir kolam tempat di belakang tubuh Subang Larang. Di sini Subang Larang hanya menutup tubuhnya dengan sehelai kain saja. Ternyata Subang Larang sudah menyadari kehadiran Siliwangi. Ia menoleh ke belakang dan terlihat kalau Siliwangi sedang duduk tempat di belakangnya dengan wajah murung. "Kakanda, sejak kapan Kakanda berada di sini?" tanya Subang Larang. "Baru saja Kanda tiba, Dinda." "Lalu apa yang membuat Kanda datang kemari secara tiba-tiba seperti ini?" tanya Subang Larang kembali. Ia juga sembari mengoleskan lurur kunyit di kedua lengannya. Siliwangi menghela napas pelan. "Ada hal yang ingin Kanda bicarakan kepada Dinda." "Kalau begitu katakan saja, Kanda. Apa yang ingin Kanda bicarakan kepadaku?" Siliwangi memejamkan matanya sejenak lalu kembali membuka matanya. Ia menghela napas kembali. "Kanda akan menikah kembali," jawab Siliwangi dengan terbata-bata. Subang Larang sempat terkejut dengan ucapan Siliwangi. Ia langsung menghentikan lururannya dan berbalik menghadap Siliwangi dari dalam kolam pemandian. "Kanda akan menikah kembali, tapi dengan siapa?" Siliwangi memijat dahinya dengan telapak tangannya. Raja Alexander datang ke Pajajaran bersama dengan putrinya Selena. Mereka datang atas permintaan Kanda karena Kanda ingin menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Alexander. Hubungan persahabatan Pajajaran dengan Yunani sudah resmi saat Raja Alexander menerima tawaran dari diriku. Namun secara tiba-tiba Raja Alexander mengatakan ingin menjodohkan putri Selena dengan Kanda. Dinda, tentu saja itu membuat Kanda tidak merasa nyaman. Bagaimana bisa Kanda menikahi seorang gadis Yunani, terlebih lagi gadis itu masih sangat muda, ungkap Siliwangi dengan nada pelan. Subang Larang menggenggam telapak tangan Siliwangi dengan sangat erat. "Lalu apa yang Kanda pikirkan lagi? Maksud Dinda?" "Jika Kanda bertanya bagaimana jawaban Dinda terkait Kanda yang akan menikah kembali, maka jawaban Dinda adalah Dinda menerima dengan sangat ikhlas. Dinda tahu bagaimana rasanya menjadi seorang raja yang harus memiliki keputusan untuk kebaikan kerajaan. Kanda menikahi putri Selena agar hubungan persahabatan antara Pajajaran dan Yunani semakin erat, bukan? Maka Dinda menyetujuinya. Dinda tidak akan melarang untuk Kanda menikahi dengan putri Selena," jawab Subang Larang sembari menggenggam telapak tangan Siliwangi. Siliwangi seakan tak percaya jikalau istri kesayangannya mengizinkannya untuk menikah kembali. "Terima kasih Dinda, Dinda adalah istri yang sangat pengertian. Dinda tahu kalau Kanda melakukan ini demi hubungan baik antara Pajajaran dan Yunani, bukan atas dasar rasa suka ataupun mencintai. Terima kasih Dinda," ungkap Siliwangi dengan perasaan bahagia. Ia akhirnya bisa lega karena sudah berbicara dengan istri kesayangannya. Subang Larang hanya membalas dengan senyuman. Siliwangi ikut tersenyum, namun secara tiba-tiba ia mendekatkan wajahnya dengan wajah Subang Larang hingga keduanya bisa merasakan deru napas satu sama lain. Subang Larang menutup matanya saat bibir Siliwangi menyentuh bibir manisnya. Siliwangi mencium bibir Subang Larang dari pinggir kolam pemandian, sedangkan Subang Larang dari kolam pemandian. Subang Larang larut di dalam permainan Siliwangi.
Bagaimana kelanjutan ceritanya kita saksikan di episode selanjutnya. Sekian, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun karuhun.